Baik, pagi hari ini nih kita akan mengenal Tanah Laut tim rally wisata Championship 2022 yang mungkin ya sebagian mungkin udah pada tahu, tapi sebagian lagi mungkin yang masih begitu ada apa itu begitu asing. Apakah itu gitu ya? Iya. Baik, berikut akan dijelaskan ya oleh Sekretaris ya, Bung Firdaus ya, yang akan menjelaskan ya. Apa sih yang termasuk di dalam Tanah Laut Tim Rally Wisata Championship 2022, latar belakangnya apa gitu? Iya, terima kasih Bu. Sebelum saya sampaikan untuk latar belakangnya, mungkin kami adalah merupakan IMI ini merupakan organisasi olahraga yang di bawah naungannya KONI dan Kemenpora. Berarti dia organisasi ya? Iya, organisasi keolahragaan. Oke, bukan komunitas begitu ya? Bukan. Oke. Jadi IMI sendiri merupakan regulator. Jadi kami punya aturan-aturan masalah olahraga. Oke. Jadi kita mengatur untuk masalah safety dan teknis untuk penyelenggaraan kegiatan, aturan-aturan olahraga, balap. Kemudian juga ada sekarang kita ke arah sport and tourism. Iya. Jadi sekarang ini kita juga dari pusat itu yang sekarang dipimpin oleh Pak Bamsud, kita disuruh untuk menggiatkan untuk ke sport and tourism. Jadi hampir-hampir di seluruh provinsi juga. Iya. Apalagi kalau daerah kita kan ya daerah yang banyak sekali potensi wisatanya. Betul. Potensi wisata, apalagi makanya kenapa dipilih Tanah Laut ini. Padahal arenanya juga untuk sekali. Mungkin juga kita time rally ini identik dengan rally wisata yang mungkin pemirsa yang mungkin belum tahu bahwa time rally ini adalah merupakan rally wisata dan ini juga ada bisa jadi atlet juga Bu. Mungkin juga nanti bisa dijelaskan oleh penyelenggara. Kita juga di samping mengenalkan wisata-wisata di daerah juga ada pembinaan atlet, mungkin ada juga masalah pengetahuan tentang kegiatan otomotif time rally ini bagaimana sih teknisnya. Mungkin itu yang melatar belakangi untuk kegiatan ini. IMI sendiri kan Ikatan Motor Indonesia begitu ya, Motor Indonesia. Oke. Yang Tanah Laut berarti cabang Tanah Laut begitu? Untuk sekarang masih belum ada IMI kabupaten kota, cuman sudah dirancang dalam Munaslup kemarin. Cuman sudah diketuk, cuman belum direalisasi. Oke, berarti IMI yang ada ini berarti IMI provinsi begitu ya. Luar biasa. Iya, IMI Kalsel adanya di Tanah Laut begitu. Dan orang-orang Tanah Laut ya, luar biasa. Karena memang mungkin tadi seperti kita sampaikan, karena Tanah Laut memang berpotensi ya, banyak objek wisata ya, kemudian juga daerahnya tidak terlalu jauh dengan jaraknya dengan Banjarmasin gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin ya orang-orangnya juga pastinya. Iya. Nah, lalu ada istilah ya komunitas atau apa gitu yang dinamai dengan Gabus Betanak itu? Ya, kebetulan ada Om Rahman di sebagai koordinator dari Gabus Betanak dan juga Teteh Citra nih juga penggagas time rally. Jadi mereka ini adalah klub penyelenggara yang sudah terdaftar di IMI. Menjadi anggota IMI itu adalah sebuah komunitas yang resmi dinaungi oleh IMI. Jadi setiap mau mengadakan kegiatan otomotif ataupun wisata, IMI memberi rekomendasi Bu, masalah teknis dan safety untuk pelaksanaan itu. Iya. Bung Rahman, kenapa disebut Gabus Betanak? Ini kayaknya orientasinya itu makanan. Saya jadi lapar nih. Ikan gabus berarti ya Bu ya.
Oke, baik. Oke, baik. dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat pagi juga nih para pendengar inspirasi pagi ya, Bu. Iya, betul. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih diberi space, diberi ruang oleh LPPL Radio Tuntung Pandang Oke. untuk sedikit menjelaskan tentang event Tanah Laut Time Rally Wisata Championship 2022. Oke. Kemudian saya menambahkan sedikit dari Om Firda tadi bahwa di latar belakang tersebut, jadi Gabus Batanang ini mengajukan ide atau gagasan untuk mengadakan event Time Rally ini saat mereka ada di Rakerprop, Bu. Rakerprop ini di tanggal 22 Mei 2022 di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian usulan ini di-approve oleh IMI karena beliau adalah pemegang otorita untuk pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan otomotif. Nah, kenapa kemudian kita pilih Tanah Laut? Yang pertama ya seperti yang Ibu katakan tadi, kita mempunyai potensi wisata yang luar biasa, Bu. Dan kami dari Gabus Batanang itu berpendapat bahwa olahraga Time Rally ini bisa mengangkat wisata kita di Tanah Laut, begitu. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu karena pandemi Covid Nah, ya ini agak berpengaruh. sempoyongan Ya, begitu betul. ya. Jadi- Mati sih enggak ya. Jadi ini mungkin satu langkah kami sumbangsih kami untuk lebih mengangkat lagi destinasi wisata kita di Tanah Laut. Betul ya. Nah, kemudian untuk Gabus Batanak sendiri yang Ibu bilang lapar tadi, Bu. Iya, orientasinya kayak mau makan. Iya, iya. Iya. Jadi ini ada singkatan ini, Bu. Jadi Gabus Batanak itu adalah gabungan otomotif Banua Sahati Badang Sanakan tanpa akhir ya Tan ya. Jadi Banjar Iya, banget iya, ini, Bu. iya. Gabus Batanak. Iya. Iya. Kirain kemarin sana sempat ke pojok IKM aja nih. Iya, Nggak makanya masuk. tadi saya juga sempat ragu-ragu. Ini mau kemana ini ya? Ini mau arahnya? kemana ini Iya, program? iya. Nah, jadi satu wadah, satu organisasi yang menaungi beberapa puluh, dan kalau saya nggak salah ini ada 62 klub ya, 62 klub di otomotif mobil di Kalimantan Selatan bersatu dalam wadah yang namanya Gabus Batanak. Dan Gabus Batanak ini yang terdaftar di IMI. Iya. Jadi kita seluruh komunitas mobil, ada yang di Banjarbaru, di Hulu Sungai, di Tanah Laut itu menyatu jadi satu klub atau komunitas, menyatunya di Gabus Batanak ini. Oh, iya. Nah, kemudian Gabus Batanak ini berdiri pada tahun 2016, Ibu. Dan saat ini dipimpin oleh Ketua Umum kami, Kang Jo, berdomisili beliau Gabus Batanak sendiri bermarkas di Banjarbaru, dan Kang Jo sendiri juga berdomisili di Banjarbaru gitu. Oke. Nah, itu tadi ada Itu bukan Bang Jo yang Kang Jo. iya, saya orientasinya makannya. Gue padahal saya orientasinya ke makanan gitu. Karena ada warung ya, Iya, Bang iya. Jo-nya saya ingat bukan Bang Jo itu gitu ya. Iya, lanjut. Nah, terus kemudian kami berpendapat itu tadi bahwa Time Rally ini bisa mengangkat wisata. Habis itu kami melakukan lobby pendekatan, terutama kepada pimpinan daerah kita, Bapak Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut. Dan ternyata respon dan support Sidin sangat bagus sekali, Bu. Iya, luar Beliau biasa. sangat mendukung, dan kemudian diminta kita untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Oke. Sesudah mendapat restu Pak Bupati, kami kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. betul. Di sana juga responnya sangat bagus dan mendukung acara ini. Dan sekalian kami minta rekomendasi untuk pelaksanaan tempat, Bu, tempat start itu. Oke. Iya, Jadi iya, untuk iya, start itu kan dilaksanakan nanti 2 hari nih, 25 26. 25 itu nanti ada technical meeting sama briefing. Yang hari Minggu paginya itu pelepasan peserta di depan kantor Dispora itu gitu. Lapangan Pertasi Kencana Lapangan ya. Pertasi Kencana. Tanggal berapa nanti pelaksanaannya, Mas? Tanggal 25, tanggal 25 Juni 25 Juni. Oke, 2022. sebentar lagi nih. Ya, sebentar lagi. Oke, iya. Nah, kemudian beliau juga mengeluarkan rekomendasi untuk tempat pelaksanaan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga mendukung penuh, Bu. Oke. Artinya yang lainnya juga pun difasilitasi oleh mereka. Iya. Dan di hari Minggu itu sebelum lomba dimulai itu ada senam pagi, Bu. Oke. Senam oke, bersama oke. dari jam 7 sampai jam 8. Dan insya Allah kemarin konfirmasi terakhir Pak Bupati juga bisa hadir, Alhamdulillah. sekalian nanti melepaskan Iya, bendera iya, start iya, itu. Oke. Mudah-mudahan bisa hadir, beliau betul bisa hadir nanti. Jadi jam 7 sampai jam 8, kemudian habis itu seremoni sebentar, dilanjutkan nanti dengan pengibaran bendera start itu. Oke. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Oke, lanjut Nah, ya. terus kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Mereka juga support, mereka juga mendukung untuk mendapatkan rekomendasi tempat finish, Bu.
Oh iya. Tempat finish. Jadi Oke. finishnya kita pilih di Batakan Baru, yang mana seperti kita tahu kan Batakan Baru jadi aset pariwisata daerah Betul. kita ya. Nah, jadi kita lebih menggencarkan lagi promosi di Batakan Baru gitu. betul. Kemudian kami koordinasi juga dengan pengelola di Pantai Batakan Baru, dan kami di sana juga sudah booking tempat Bu untuk acara itu gitu. Oke. Karena saya bayangkan itu ratusan mobil ya nanti Ratusan ratusan orang Yang yang akan tumplek-blek di sana. Iya. Pesertanya sendiri berapa orang yang sudah terdaftar sampai dengan saat ini? Saya persisnya masih belum tahu karena on progressnya, on jalan gitu. terus. Iya. Tapi antusiasnya terlihat Pak ya. Terlihat Iya. kayaknya lebih banyak. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Oke. Habis itu kita juga ke Kepolisian Resort Tanah Laut untuk meminta rekomendasi perizinan. Kemudian beberapa rekom tersebut sudah dari IMI sudah kita penuhi dapat. Habis itu dari Dispora, dari Dinas Pariwisata, dari Polres. Selanjutnya kita lanjutkan ke Polda. Ibu. Oke. Karena untuk perizinan kan ya Om Pirda Iya, betul. ada di Polda. Izin terakhir itu Polda. Ke Polda. Iya, karena dia Sekalimantan Provinsi. Selatan. Iya, Iya. udah sikapnya provinsi pelaksananya. Nah, Oke. begitu Bu, saya tambahan saya dari latar dari belakang kegiatan ini. Kemudian saya tambahin sedikit lagi Bu, ini untuk maksud dan tujuan acara ini. Oke. Event Tanah Laut Time Rally Wisata Championship 2022 yang dilaksanakan tanggal 25 dan 26 Juni 2022. Yang pertama ini Bu, ada 5 poin Bu yang untuk pelaksanaan Time Rally ini. Ini yang pertama adalah yang seperti Ibu sebutkan tadi, ini juga untuk langkah promosi ke Pantai Batakan Baru. Saya membayangkan ini Mas Iwan nih ada 100 peserta. Habis itu satu unit mobil itu diisi antara 2 sampai 4 orang. Anggaplah 3 lah ya. Iya, rata-rata 3. Sudah 300 Iya, itu betul. yang masuk ke wisata kita. Ditambah nanti panitia, ditambah nanti Bu di sana ada acara kopdar gap Bu. Nantinya bukan Ya kan ya? peserta kopi darat, juga ya. Iya. pengen ikut berpartisipasi di situ, walaupun bukan peserta. Iya. Untuk Jadi kopdar di sana. ya ada kopdar itu kopi darat gabungan seluruh komunitas otomotif di Kalimantan Selatan. Oh iya, bukan hanya rally saja Bu. Bukan ya? hanya rally Iya, saja, iya, iya. jadi tumblek-blek jadi di sana ini jadi satu. Iya, bagus. Saya membayangkan itu laku keras itu tiket guys. Iya. Dan mudah-mudahan bisa ngangkat sedikit lah ada Iya. sumbangsi untuk adik kita. Iya, betul. Nah, Amin, itu. amin. Oke. Terus yang kedua, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya potensi peningkatan UMKM ya Bu. Iya, betul Usaha sekali. menengah, kecil dan mikro. Iya. Jadi sekarang ini sudah mulai nih hotel-hotel penginapan di booking. Saya kemarin nanya, kok udah duluan booking? Takut Pak, takut kalau benar nggak ada ini apa namanya? nggak ada habisannya. Kalau penuh. Iya, betul. Bayangkan nih Iya. penginapan kita, hotel kita sudah mulai diisi, sudah di booking Oke, sama orang-orang. oke. Nanti mereka juga belanja di sini, peredaran uang mereka di tanah Iya, laut kan betul lebih sekali, banyak iya. gitu kan. Nah, yang ketiga ini lebih ke safety riding ya, Ya, Om. safety Namanya. riding, safety driving. Jadi kita Buat ini kendara yang benar, bagaimana? Oke. Ada juga kita. jadi apa namanya ajang Time Rally ini Bu menggunakan public road Bu. Kita menggunakan jalan umum. Iya. Bukan sirkuit seperti Iya, sprint rally. Oke. Bukan belaju-laju. Cross Iya, gitu iya, ya. iya, Iya, betul. Jadi karena kita menggunakan public road itu kita juga otomatis memenuhi apa namanya ketentuan Aturan. di jalan. Aturan keamanan, Betul. ya berkendara, berlalu lintas, Iya. ya betul. Ada harus pakai safety belt, kecepatan juga ini diatur. Menjalankan kendaraan pada layak jalan, iya, ya betul. normal kondisi kendaraan juga. Betul. Jangan sampai ini nanti pada pas di tengah jalan ada macet karena kemogokan, gitu ya. Atau nanti kebut-kebutan segala Atau macam iya, nah mengganggu itu. lalu lintas kan. Betul. Dan kemudian kami juga kalau umpamanya ketemu lampu merah juga kita harus mengikuti gitu. Kalau memang Iya. merah stop gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada keistimewaan khusus Iya, bagi peserta ini. Kita seperti orang umum biasa. Iya. Supaya jangan mengganggu apa lalu lintas di jalan. Nah, itu yang ketiga safety riding. Yang keempat ini ada sebagai ajang silaturahmi nih, Bu. Pecinta otomotif sekaligus untuk menambah pengalaman dan sharing lah. ya, karena nanti kan di sana ada kopdar gap, Iya, kita ketemu ada teman-teman. ide-ide gitu ya, yang iya. bisa memberikan kontribusi lah istilahnya. Iya, antar mekanik juga biasanya juga. Iya. Betul. Ya, habis itu kan kita nanti ada kopdar gap tuh. Tadi nanti ketemu sama teman komunitas ini, teman ini, teman ini. Nah, bagaimana dengan perseorangan? Saya nggak ikut nih klub nih, nggak ikut komunitas. Nggak apa-apa, berbaur aja di sana. Iya, Karena kan di sana kita bisa nambah teman, nambah Iya, wawasan. betul. Nah,
betul. Iya, bagi yang hobi begitu ya. Hobi motor. Hobi motor gitu. Iya, ikut aja gitu. Nah, terus yang terakhir Ibu, maksud dan tujuan ini kami seperti Om Firda sampaikan tadi, kita juga sambil melihat nih ada bibit-bibit atlet yang nanti bisa kita bina untuk menjadi atlet nasional. Iya. Demikian Ibu latar belakang sama maksud dan tujuan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, banyak sekali nih maksud dan tujuannya ya, dan memang semuanya mengena kepada kondisi wilayah kita. Iya, alhamdulillah memang kita bersyukur sekali ya tinggal di tanah laut. Tanah laut ini dianugerahi dengan berbagai kelebihannya dengan berbagai kelebihannya, potensi alam, baik potensi wisata alami, buatan begitu ya, mulai dari laut, gunung sampai yang lainnya juga. Nah, ditambah lagi juga memang karena budaya dari orang-orang tanah laut ya yang begitu manis gitu simpati, ramah. Amin. Memang untuk gelaran ini apakah sudah rute-rutenya apa sudah dikondisikan nih Pak? Karena untuk mengunjungi potensi wisata di tanah laut kan banyak sekali potensi wisata nih. Ini sudah progres. Mungkin dari Teteh Citra kemarin sudah beberapa hari untuk inspeksi jalur dan sebagainya, koordinasi dengan dinas-dinas terkait mengenai jalur ini apakah padat atau gimana, juga harus tahu dari penyelenggara kan, jangan sampai ini malah kredit nanti. Mungkin malah menghambat nanti karena ada sedikit saya jelasin sedikit masalah teknis ya, karena time rally ini bukan ajang kenceng-kencengan Bu. Iya betul. Ini adalah satu challenge masalah ketepatan. Di samping masalah teknis regulasi safety, bagaimana safety riding, safety driving tadi kan, tapi ini adalah challenge. Artinya mereka berlomba itu dikasih soal nantinya, dikasih soal, kemudian mereka harus menjalankan sesuai daripada soal tadi Bu. Kalau mereka bisa pasti benar dan tepat waktu dan juga ada berhitung di situ Bu. Jadi bukan hanya wisatanya aja tapi juga ada challenge-nya di situ. Jadi penyelenggara harus sudah benar-benar merancang untuk rutenya yang mana-mana harus dilewati, atau ini ada juga kita masih belum tahu, kemarin ada dari yang inspeksi kemarin di sini ada Car Free Day kayaknya. Nah, mungkin ada terlewati apakah itu kredit atau enggak. Saya bilang itu koordinasi aja, mungkin kalau bisa dilewatin mungkin bisa bekerja sama dengan Dishub ya, untuk bisa pinjam yang peralatan sama peralatan sama petugasnya untuk bisa mengondisikan lalu lintas di sana mungkin juga. Jadi ketepatan waktu Bang ya. Pantas aja saya pernah lihat rally bahwa sambil ngopi dulu ke warung makan dulu. Karena mereka sudah ada petunjuknya kan ya, ada soal-soal yang harus mereka jawab gitu dengan jadi otomatis gak kenceng-kenceng kan karena nyantai di kopi dulu di warung biasanya. Bahkan kita kalau ada satu spot tempat wisata, bahkan itu penyelenggara bisa kasih spare waktu. Misalnya 1 jam, berarti di situ dibikin 1,5 jam, mereka bisa selfie dulu, biar bisa di sosmed juga. Ini tempat wisata baru, jadi bisa terangkat juga, kita kasih suruh spare waktu lah untuk di satu spot-spot yang mungkin baru bagi mereka. Iya, baik, kita ada penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dikencengin suaranya Pak. Iya, dengan siapa di mana ini? Oke, Pak Har, selamat pagi Pak. Iya, apa kabarnya nih? Pagi Bu. Baik Bu. Oke, silakan Pak Har. Betul ampar nih Pak. Iya. Jadi gini, ini kan kebetulan ada teman-teman dari IMI nih, Ikatan Motor Indonesia. Iya, kan? betul. Ada hal yang Anda ulun tanyakan. Iya. Misalnya mau gelar suatu event misalnya, entah itu drag race, race track, apa-apa gitu loh. Apakah itu izinnya kemana itu? Apakah di Kalsel atau kemana gitu loh? Nah,
kegiatan IMI sendiri apakah diagendakan setahun sekali atau gimana? Kan kita lihat sekarang kan jarang deh event kayak gestrek apa-apa, lebih cenderung di touring ya sekarang kan lagi dari di touring lah. Nah, terus untuk misalnya kita komunitas itu mau ngadakan itu izinnya harus ke IMI kan itu. Nah, yang kedua persyaratan jadi anggota IMI itu apa Bang? Oke. Nah itu. Jadi kebetulan kan saya ini pengamat otomotif juga kan. Iya, kelihatan soalnya mau bayar terus. Nah, gurunya Bang Iwan Ferry. Kenapa Bang? Iya Bu. Oke. Lupa lu memberikan selamat Bu Nelly, selamat dulu jadi Banmas Bu, selamat. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih gitu nah. Oke. Baik. Terima kasih Bu Nelly, Bang Iwan, teman-teman. Oke, siap. Salam sehat semua Bang. Amin. Oke, terima kasih Pak Har di Batu Ampar Pak. Beliau ini salah satu pendengar setia, pemerhati ya Kabupaten Tanah Laut yang setiap ada talkshow kita beliau selalu menonton live Facebook. Ini melihat nih berarti kalau kita tahu beliau teman-teman kita gitu. Nah, oke, ada beberapa pertanyaan dan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Har mungkin sudah direkam ya. Baik, langsung bisa dijawab oleh Pak Sekjen atau Bang Firda atau Pak Sekjen ini karena lebih ke IMI dia. Iya betul. Oke. Ya, terima kasih. Salam kenal juga nih buat Bung Har ya yang ada di Batu Ampar. Juga mungkin pencinta otomotif juga kayaknya nih beliau. Pencinta kayaknya. Iya, satu pertama tadi menanyakan masalah izin event-event. Masalah perizinan. IMI ini adalah merupakan regulasi, merupakan wadah otomotif. Artinya di situ tuh adalah anggotanya adalah klub-klub dan juga bisa perorangan, bukan hanya klub yang bisa menjadi anggota IMI. Bisa perorangan ya. Kalau dari Iwan Ferry bisa gitu ya. Boleh. Kita di situ. Bisa punya motor. Walaupun nggak punya motor juga bisa jadi anggota IMI. Apa yang dibawa Pak? Anggota IMI itu adalah luas ya, semua seluruh warga negara Indonesia bisa jadi anggota IMI. Yang utama itu adalah klub-klub yang kita naungi itu ya, mereka juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin harus ada bendera, harus ada struktur organisasi, minimal harus 15 anggota, kemudian memiliki tempat sekretariat, ada kontak person yang jelas, kemudian membayar biaya-biaya administrasi, kemudian membuat kartu tanda anggota, kemudian ada klub tanda terdaftar yang diterbitkan juga dari PP IMI. Jadi untuk menjadi satu anggota klub di IMI yang terdaftar di IMI ya, mungkin bisa berkoordinasi dengan kami di sekretariatan kami yang ada di Banjarbaru, Jalan Mr. Cokrokusumo, di Sungai Besar. Kalau di Nokon? Noponnya saya lupa nih. Mungkin di ending nanti ya. Boleh nanti di ending ya. Di ending kita sampaikan untuk sekretariat kita. Kemudian masalah kalau yang perorangan tuh bisa karena kita nih online. Mau jadi anggota ini online bisa download aplikasi Gaspol. Sekarang itu Gaspol. Dulunya IMI. Sekarang aplikasinya diganti dengan Gaspol yang mungkin 2 bulan terakhir ini lah. Nah, itu bisa mau daftar anggota perorangan atau klub juga bisa di situ, Bu. Artinya bayar pun juga bisa langsung transfer ke rekeningnya di situ. Ada batasan usia nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada. Berarti saya bisa gitu. Bisa ya, Bu. Selama masih bisa. Iya. Soalnya kan ini kalau merasa sudah tua banget gitu, jadi tanya dulu. Di masalah perizinan untuk menyelenggarakan event tadi yang ditanyakan Bung Har tadi, itu juga memenuhi persyaratan tadi, Bu. Artinya klub ini untuk mendapatkan rekomendasi dari IMI untuk menyelenggarakan satu event tadi
sesuai dengan masalah teknis Iya. dan safety. Kriteria yang berlaku gitu ya. Kriteria yang berlaku. Jadi harus memenuhi itu baru mendapatkan rekomendasi dari IMI. Jangan-jangan nanti ya event organizer kesenian gitu ya, mau menyelenggarakan gestrek gitu ya. Iya, jadi aneh kan ya. Cuman yang harus dipahami juga, IMI ini bukan mengasih izin, Bu. Kita ngasih rekomendasi. Rekomendasi, Betul. ya. Kadang biasanya ada situ, Pak. Biasanya kalau ngadakan event ke IMI aja langsung, karena IMI yang ngatur gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Bukan, Bu. Kita ini bukan ngasih izin, artinya dapat rekomendasi IMI itu belum tentu bisa menyelenggarakan. Iya, betul. Artinya ada instansi terkait, misalnya dari Polisian. COVID mungkin dari Iya. gugus tugas nggak ngizinin nggak bisa dong. Betul Walaupun sekali. pegang rekomendasinya IMI, jadi jangan diartikan IMI itu ngasih izin, bukan. Kita Ngasih rekomendasi. rekomendasi Mengatur untuk perizinan selanjutnya. regulasi teknis dan safety. Artinya juga karena tadi juga disampaikan sudah sepi event itu kita karena COVID tadi, Bu. Jadi 2 tahun kita itu memang juga tetap raker itu adalah agenda kami, dan juga setiap penyelenggara itu punya jadwal yang sudah terkalender, Bu, di ini. Artinya dalam setahun itu ada program kerja kita apa aja, kemudian ada kalender event apa aja tuh ada di IMI semua, Bu. Jadi sudah ada terjadwalkan. Mungkin ya juga klub-klub di Tanah Laut juga ada beberapa klub kalau nggak salah yang masih aktif. Seperti 83 2 Emas itu yang digawangi oleh Pak Haji Ian. Itu aktif juga beliau. Kemarin juga ada yang, jadi di IMI ini supaya jangan ada penyelenggaraan yang ilegal. Betul. Gitu. Oh, ini resmi ya. Jadi Bung Har yang ada di Batu Ampar nih, kalau bisa ada kegiatan di Batu Ampar ya kita insya Allah IMI support lah. Apa-apa kayak kemarin juga ada event di Gunung Raja kalau nggak salah itu. Mereka nggak punya izin dan sebagainya dari Polres, cuman didukung aja semua dari klub. Akhirnya kita arahkan. Alhamdulillah berjalan walaupun dengan kondisi masih COVID, tapi untuk teknis-teknis tertentu, teknis tertentu di kondisi COVID. Mungkin itu Bung Har yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kalau mau koordinasi bisa ke sekretariat atau langsung nanti di ending ya kita akan sampaikan nanti nomor kontaknya ya. Kalau baik. Nah, selama ini nih Bung Pirda atau Bung Rahman ya, persiapan kita nih seperti apa nih? Kan tidak lama lagi nih tanggal 25. Prepare-nya bagaimana ini? Jadi begini, persiapan kita sudah alhamdulillah sudah progres ya, Bu ya. Di 75%? Ya, ada segitulah. Ya, terus yang kemudian untuk seputar event ini Bung Iwan sama Ibu juga ini kan baru pertama nih Tanah Laut. Jadi mari kita meriahkan, mari kita, dan nanti kalau umpamanya memang punya mobil, habis itu ada keinginan untuk menambah pengalaman, daftar aja gitu. Karena ini tidak ada batasan CC, besaran CC mobil, tidak ada apa aja gitu ya. Tidak ada tipe mobil. Cuman truk jangan, Bu ya. Itu aja itu. Betul. Nah itu. Jadi kemudian karena pertama di sini habis itu kita berwisata, jadi lebih ke fun, lebih ke rame-rame lah ya. Dan lebih dalam ke enjoy-nya gitu ya. itu. Dan dalam mobil itu boleh diisi sampai 4 orang. Ada teman kita. Jadi nanti mereka bisa membantu kita untuk memecahkan soal yang dikasih oleh panitia. Itu sedikit tentang time rally. Kemudian di time rally ini kita mengadakan ada 3 kelas, Ibu. Yang pertama ada kelas pemula, yang kedua itu ada pemula lokal, yang ketiga kelas wanita. Kelas wanita nih. Iya. Berarti harus wanita semua dong. Iya, harus wanita semua. Bagus. Ini berarti ada kesetaraan gender. Iya. Itu peluang-peluang bagi ibu-ibu yang udah bisa nyetir, udah punya SIM segala macam untuk menambah pengalaman nih, Bu. Nah, itu. Jadi untuk yang kedua ada kelas pemula lokal nih, Bang Iwan nih. Khusus untuk Tanah Laut. Untuk Tanah Laut ini. Jadi kesempatan kita untuk berkompetisi untuk menjadi juara itu lebih besar karena bubuhan kita pelihari juga. Skupnya Tanah Laut. Dan rata-rata kan kita nih banyak yang nggak pernah nggak ada pengalaman lagi nih. Jadi sama-sama pemula semua.
Jadi kalau boleh saya tambahkan ini Bu, jadi di 2021 kemarin ada Fun Time Rally. Saya dari Tanah Laut ikut ke sana dan kebetulan saya juara 1 malah. Bayangkan tuh. Ya, sedikit sedikit ngoyo. Ya, untuk dorongan sport semangat ya. Artinya yang lain juga bisa ikut lah. Artinya begini, sebenarnya tempat itu, lokasi itu tidak mesti orang Banjarbaru diadakan di Banjarbaru orang Banjarbaru juaranya enggak. Tergantung kita baca soal. Jadi sebelum start itu kita dikasih oleh panitia ada amplop isinya soal. Nah, kita antara driver sama navigator itu kerjasama untuk memecahkan soal yang ada di situ terkait dengan pos-pos waktu itu. Habis itu kita juga sambil rame-rame dan arahnya nanti ke Batakan untuk piknik lah nanti lah ya. Nah, itu untuk sedikit tentang di seputar event ini. Yang jelas bukan balap-balapan, bukan laju-lajuan. Iya, betul. Bukan ngoyo-ngoyoan gitu ya. Bukan bagus-bagusan mobil Cuman kan orang-orang melihat orang kan rally dikira nanti kencang-kencangan. Ternyata bukan. Cuma sedikit ya bocoran untuk ini nih para calon-calon peserta. Kita startnya di lapangan Pertasi Kencana, finishnya di Batakan Baru. Tapi tidak dari sini umpamanya jalan provinsi lurus ada tantangan. Umpamanya ini dari soal itu Ibu ke Bahanan dulu atau ke Ambungan dulu baru nanti tembak ke sana. Jadi kalau Om Firda kemarin inspeksi jalur itu kalau nggak salah sekitar 60 km kurang lebih 60 km dengan jarak tempuh antara 3 sampai 4 jam. Nah, jadi untuk acara kalau pas tiba-tiba dari Pertasi Kencana langsung ke Batakan Baru duluan sampai. Kok orang nggak ada gitu kita duluan nyampe. Bentar aja udah nyampe ya. Tapi 4 jam jadi harus mungkin ternyata menyalahi aturan. Ada challenge itu. Dan inspeksi jalur dari IMI dari Tante Citra itu jangankan peserta, saya yang panitia sendiri nggak ngerti Bu, nggak tahu rutenya di mana aja. Saking mereka rahasia betul. Jadi tidak ada istilah bahwa panitia, wah pantasan aja juara itu. Tidak ada, saya pun nggak ngerti kemana nih. Padahal beliau bukan orang kita pelihari, orang luar, tapi mereka pintar-pintar lah orang ini, orang IMI ini ngasih soal. Sudah terlatih gitu ya, mereka sudah terlatih, sudah tahu gitu teknis-teknisnya seperti apa gitu. Jadi sekali lagi saya menghimbau kalau umpamanya ini silahkan mendaftar, ada linknya di Facebook juga di Tanah Laut Berita juga sudah kita sebar itu untuk bisa daftar online lah. Bisa daftar online gitu. Nanti juga ada bisa offline mungkin. Tanggalnya kalau nggak salah hilap itu sampai tanggal 20 online. Jadi tanggal sampai 23-nya offline. Penutupan pendaftaran. Ada fun ekstrim juga? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Itu kan biasanya kan ada gitu. Itu off-road itu. Oh gitu. Oke. Adventure. Ini challenge. Oke. Nah, lalu karena ini kan baratnya kan lingkupnya luas nih, Kalsel ya. Nah, promosinya ini seperti apa nih, Bung? Promosi yang sudah dilakukan nih. Iya, jadi sementara ini kita kerjasama juga dengan radio di salah satu radio swasta di Banjarmasin, kemudian lewat media online, termasuk juga dengan LPPL Tuntong Pandang. Selanjutnya kita juga bersurat kepada organisasi-organisasi umpamanya kayak Ikatan Wanita Pengusaha IWAPI, kemudian kita juga menjaring kemudian sosialisasi juga dengan HIPMI, selanjutnya sama klub-klub komunitas kita juga bersurat dan semuanya kita tempuh lah untuk menjaring lebih banyak peserta karena ini rame dan letaknya di Pelihari nih di salah satu daerah yang mempunyai potensi wisata yang luar biasa ini Bu. Promosi ini kan selain daripada menjaring sebanyak-banyaknya peserta, juga ya promosi ini berdampak kepada kesiapan masyarakat kita. Kesiapan masyarakat kita menyambut event itu. Nah, mereka yang mungkin bagi pedagang kaki lima, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif lainnya gitu. Yang biasanya kalau nggak ada event bikinnya misalnya 1 kilo. Nah, ketika ada event kan karena mereka sudah tahu gitu, mereka bikin 5
25 DFA, kilo. Nah, iya. lalu kesiapan pada masyarakat penerima Tamu-tamu luar gitu ya, luar, peserta gitu luar. kan. Sehingga mereka juga bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Betul, gitu, saya harapkan begitu, Bu. Iya, Mudah-mudahan, nah, ini penting ya promosi ini juga Betul. agar seluruh masyarakat kita, seluruh lini itu mendukung, ya, Betul, mendukung. iya, iya. Dan karena ini tadi yang pertama, karena Betul, ya. dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Betul. ini agar meninggalkan kesan yang Lebih baik luar lagi. biasa, begitu ya. Iya, betul betul. sekali. Ya. Jadi itu apa namanya termasuk harapan kita, Bu. Artinya kita dari Tanah Laut ini mudah-mudahan antusias peserta juga lebih banyak. Oke. Kemudian kita juga tetap didukung oleh pemerintah kabupaten dan mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal nanti adanya kejuaraan nasional. Kejuaraan kan Iya. lebih banyak lagi kita nih apa namanya mengundang wisatawan lokal gitu yang dari Pulau Jawa, dari Sumatera. Nah, sekarang ini saatnya kita buktikan nih kalau Tanah Laut ini siap kok, mampu kok untuk pelaksanaan event ini gitu. Iya, betul. Ada wisatanya juga, Iya, kan? iya, betul. Dan apa namanya salah satu daerah yang potensi luar biasa nih untuk wisatanya. Itu nanti yang kita angkat, Ibu. Oke, Iya. iya. Ini Bu, sedikit kan biasanya kan dari Preli ngumpul tuh Pak ya, Iya, Preli ngumpul. Jadi ini juga sebagai media pembelajaran bagi Preli ya. Betul. Apakah di event kali ini ada mungkin mengundang Preli nasional atau untuk Atau ada peserta dari luar, atau membangkitkan misalnya, semangat iya. nih Pak untuk Preli nasional biar bisa jadi pembelajaran lah bagaimana Ya, mereka ya. biasanya juga kita ada program kerja kita itu adalah coaching klinik. Cuman untuk ke time rally ini kayaknya masih belum ada terjadwalkan. Mudah-mudahan adalah di tahun ini. Cuman kita masih mungkin ada tambahan aja. Karena artinya kami bukan hanya untuk di otomotif aja, tapi untuk safety dan rescue juga kita bukan olahraga, tapi ini jadi program kerja kami juga. Iya. Jadi Dan kami itu juga suatu hal yang penting ya, dalam kegiatan rally. Oke. jadi mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya bisa untuk dipelihara. Cuman nanti juga bagi yang mungkin baru ya, pemula lah katakanlah. Iya. Oke. Mungkin nanti ada technical meeting atau briefing peserta Betul. dari panitia nanti. Jadi bisa Iya, di situ diarahkan bagaimana peraturan perlombaan sesuai dengan regulasi IMI dan peraturan yang dibuat oleh penyelenggara. Jadi peraturan-peraturannya ya banyak sih. Iya, betul. itu apa saya nambahkan sedikit Om Firda ya. Itu ada kan kita tanggal 25 26 nih. Jadi di 25 itu lebih kepada briefing technical meeting untuk peserta. Sama ada scrutineering, Bu. Ya, Jadi scrutineering itu pemeriksaan kendaraan Iya. yang layak, Yang layak. melayakan ya. Oke, ya. Nah, terus yang kedua pertanyaan dari Bang Iwan tadi saya tambahkan untuk Preli. Saya juga ada mendengar ini dari peserta Kejurnas kalau nggak salah yang juara Kejurnas 2019 Ya, ada. kayaknya mau ikut juga. Iya. Ini sebagai sebuah penyemangat, artinya anggaplah artisnya gitu. Terus yang Gestar. nah, yang kedua nih Om Firda nih kemarin itu juga sama Tante Citra kita kan ada punya pembalap nasional nih di benua lawas. Betul sekali. Ya. Apa nama si Om Rehan ya. Kemarin sudah kita di Tante Citra sudah ke sana dan beliau kayaknya apa namanya mau ikutan ini. Nah, jadi kita cukup berbangga nih tim rally penting kita ini, penting, ya. diikuti oleh pembalap nasional roda 2 iya, gitu. iya. Jadi mereka juga kayaknya sudah mau daftar, udah pesen request juga nomor startnya. Jadi kita akomodasi, mudah-mudahan beliau datang dari sekarang kan posisi beliau ada di Kaltara, Ibu. Oh begitu, iya. Jadi kalau rumah saya- aslinya di Rantau gitu ya. Iya. Iya. Benua Lawas kan? Benua Lawas, ya, Benua benar, Lawas. Benua Lawas, ya. Jadi di Kaltara ini dia mengikuti kalau nggak Kejurnas salah Grass Kejurnas Track Grass Track. Region. Dan malah juara kalau saya nggak salah dengar itu. Di kelas nasional dia juara 2, tapi kalau untuk yang grass track pemulanya di juara 1 dia. Bayangkan ya Bu. Luar biasa, Asal ya, kita ya. putra Ini daerah putra kita daerah Tala sebenarnya banyak atlet-atlet yang berprestasi Ya, gitu. cuman Iya, nggak betul. terekspos aja. Iya. Yang penting ini ya. Iya, Pak. wadah masalah wadah aja. Ini memberikan semangat ya. Giliran Apalagi PPL diduk- mengekspos nih. Iya, Apalagi siap. didukung fasilitas dan sarana otomotif di Tanah Laut. Kita berharap juga pemerintah juga bisa Support melihat lah ya. mensupport itulah betul, bahwa banyak loh bibit-bibit di Tala Iya, ini ya. iya. Artinya kita sudah tahu dari zamannya Pak Hajian jadi pembalap nasional ya betul, kan betul. udah dari tahun 80 sekian dah Iya. pembalap Iya, beliau. betul. Masa
nggak ada penerus-penerusnya, Regenerasi ya, regenerasi atlet-atlet tanah laut. Betul. Oke. Ya, jadi dalam hal ini juga pada kesempatan yang baik ini, selain kita di talkshow ini ya, Bung Pirda dan Bung Rahman, kami juga membuka kesempatan, memberikan peluang juga nih kepada klub tim rally untuk membuat spot iklan nanti, Pak. Spot iklan, Bung, nanti kita siarkan ya di radio ya. Ini juga dalam rangka dukungan kita nih. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau bisa ya. hari ini nanti bisa dibuat alhamdulillah, ya, meskipun bagaimana nanti kan jadi bisa kita siarkan atau sudah jadi secara, filenya bisa kita ya, di kalau sini. nanti ada filenya yang sudah jadi bisa, atau nanti mau direkam suara aja bisa ya. Boleh. Ya, ini dukungan kami dalam rangka untuk Alhamdulillah. ya, memberikan Alhamdulillah. promosi. Betul. LPPL ini bisa Didukung support ini. Iya. Iya. Ini mumpung masih gratis ya. Ya, itu tadi yang mau saya tanyakan itu, bayar berapa gitu? Kadang ngarep juga ya. Iya. Udah ada ternyata dalam hati. Ini terkait dengan itu tadi kata Om Pirda tadi, dukungan Pemkap tadi. Salah satunya dari Diskominfo, LPPL ini yang jingle iklan tadi ya. Jingle iklan ini ya. Spot iklan ya, Bu ya. Betul. Terima kasih banyak ini, Bu. Oke. Baik. Lalu selain daripada promosi tadi ya, teknis yang mungkin secara garis besar nih. Teknis secara garis besar dengan tempat finish nanti gitu rutenya, kan. Iya, orang-orang di sana. Kemudian rute-rute yang dilalui nanti bagaimana nih? Iya. Boleh ulun sedikit ya tambah. Silakan. Satu pertama persyaratan dari orangnya dulu ya, Bu ya. Artinya memiliki surat izin mengemudi, wajib ya. SIM gitu ya. Yang juga sehat yang pasti, walaupun tidak ditunjukkan dengan kartu sehat, yang penting orangnya sehat. Sehat tampilan. Juga siap lah untuk secara mental ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Kemudian masalah di regulasi teknis kendaraan juga ada aturan yang harus dipenuhin, seperti kelengkapan safety equipmentnya di mobil itu kayak ban serep, alat pemadam, toolkit, alat pemadam api ringan, safety beltnya juga berfungsi, lampu-lampunya itu juga sesuai dengan standarnya lalu lintas lah. Nanti pemeriksaannya itu kapan? Pemeriksaannya waktu itu hari Sabtu. 25 Juni. Scrutineering. Lolos nggak lolosnya, ya kan di situ nanti jangan-jangan yang nggak pakai lampu malah lolos, nggak lolos, nggak bisa dong. Lampu sennya mati lampu gitu sennya, ya. lampu remnya kita cek. Ada petugas kita nanti untuk masalah teknisnya, scrutineeringnya ada scrutinernya. Mungkin masalah di perjalanan juga, mungkin penyelenggara juga nanti pada pos-pos tertentu pada ada pos-pos panitia gitu ya. tertentu sebenarnya sih banyak challenge-nya ya. Artinya kalau di Kejurnas, kalau saya biasa main Kejurnas ya, itu tuh ada pos palsu bahkan. Jebakan. Kita sampai situ posnya palsu lagi. Sekarang ini juga kita gunakan untuk teknis sistem posnya itu kita barcode sekarang. Jadi nggak turun lagi. Harus bawa HP Android kalau bisa. Jadi ini juga persyaratan ini. Karena juga kita untuk bisa nginput data, catatan waktunya kita sistem barcode kirim via WA ke center. Ada khusus lebih akurat. Jadi nggak bisa. Ini akal-akalan panitia nih. Ada kong kali kong nggak bisa. Betul. Juga barcode ini juga mengurangi daripada petugas marsal di lapangan biar nggak banyak. Jadi barcode ini lebih, nanti ada kami taruh di satu tempat lah. Nanti barcode-nya di mana, tapi ada juga petugas yang ngawasin di situ. Bukan hanya dari start ke finish tadi. Kalau ditempuh sendiri tanpa soal mungkin bentar aja nyampe ya. 1 jam. Paling lama 1 jam itu. Kita bikin 4 jam berarti ini harus ke kiri, harus ke kanan. Di situ ada. Kalau dia lebih cepat berarti tidak melalui ini Ada ini apa namanya? Ada hukuman juga itu. Ada hukuman, ada hukuman penalti waktu pengurangan poin kita ada konversi waktu ke poin nantinya. Dan juga di situ di dalam soal kebiasaan ya, mungkin nggak tahu nih Teteh nih bikinnya bagaimana
yang pasti kalau kita di Kejurnas itu ada namanya tulip di situ. Panduannya ada tulip, ada peta buta, ada tulang ikan, kemudian ada angka-angka penunjuk. Bahkan ada satu spot-spot yang bisa dikenal secara umum, misalnya kantor kepala desa. Cuman di sana banyak singkatan, sekolah SD, sekolah SD yang boleh disebutkin boleh. Cuman kalau misalnya kayak contoh kantor kepala desa, di situ cuman di soal itu KKD. Kalau mau belok kiri itu BKL. Kalau belok kanan BKN. Jadi soal itu harus belajar dulu. Harus benar-benar ya. Jangan-jangan nanti nyasar sendiri. Iya kan, kalau ada perempatan ada cuman tanda X di situ. Ada bundaran ada cuman ada bulat gitu doang, gitu ya. Kode-kode doang di situ. Jadi soal itu bisa angka, bisa tulis, bisa singkatan. Jadi kecamatan detailnya tuh Pak ya. Cuman ya ada sih tip-tip juga buat pemula. Bocorin lah dikit lah. Karena pemula biasanya kecuali hari Sabtunya yang harus benar-benar diikuti, dicermati ya. Makanya Mbak Citra tidak ngomong ya. Takut bocor ini yang paling krusial ya. Ini sebenarnya saya nyaranin apalagi pasangan muda kalau bisa itu jangan berdua dengan pasangannya. Karena pasti berantem dalam mobil. Oh gitu. Kata yang satu ke kiri, kata satu ke kanan gitu ya. Itu sering pada hijau deh kami sini. Itu. Dan kita pengalaman, kita punya satu tim juga. Kalau bisa itu mini 3 lah yang efektif menurut saya ya. Kalau berdua ada wasit satunya. Enggak Bu, karena ada yang baca peta satu, yang menyetir satu, kemudian ada yang menghitung satu, menghitung waktu. Yang efektif itu menurut saya 3. Ini minimal ya. Bukan minimalnya 2. Oke, minimalnya 2. Cuman tipnya itu tadi kalau bisa 3 lebih efektif. Sehingga tidak terlalu repot gitu ya. Betul. Karena nyetir, fokus nyetir gitu. Belum lagi berantemnya di dalamnya. Makanya itu ya seru banget nih. Seru saya membayangkan nih ya. Bu Neti sama Bang Iwan nih harus ikut nih. Jadi begini Om Firda, kemarin saya ke koordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, ketemu dengan Pak Deden Kabit Olahraga. Gusti Tajudinor. Kalau Deden itu panggilan kesayangan. Jadi beliau tertarik, hari itu ketemu, malamnya daftar Bu. Oh iya. Beliau ikut itu. Kalau Kabit Olahraga saya penghargaan lah kepada beliau yang langsung ikut berpartisipasi di acara ini gitu. Rugi dong Kabit Olahraga gak ikut. Selamat pagi Pak Deden ya, seluruh kawan-kawan di Dispora Kabupaten Tanah Laut ya, Kepala Dispora Pak Narim dan seluruh teman-teman semuanya. Oke, baik, ini kita ke kontribusi peserta yang akan mendaftar menyediakan kontribusi berapa. Nah kemudian ketika mereka menang ini kejuaraannya nih sampai berapa aja gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 atau berapa? Jadi saya sampaikan Om Firda, yang pertama untuk biaya daftar itu sebesar 400.000. Tapi peserta itu 400 mendapat ini per satu buah mobil ya? Satu mobil. Kemudian di pendaftaran itu mereka mendapatkan 2 kaos peserta. Dari driver dan navigatornya 2 kaos, kemudian starter kit. Jadi di dalamnya itu nomor start kiri kanan, stiker-stiker, habis itu buku petunjuk pedoman pelaksanaan, sama buku pedoman umum perlombaan. Jadi satu paket habis daftar kita kasih yang itu. Itu untuk biaya daftar. Untuk juaranya sendiri kita dari semua kelas itu dari 1 sampai 5 Bu. Berarti ada 3 kelas tadi ya? Ada 3 kelas, 15. Ada 15. Luar biasa. Bayangkan Bu, kelas pemula lokal 5 dicari. Ribuan kita pelihari juga ini. Dan siapa tahu nanti ada bibit-bibit untuk kita bina menjadi atlet preli nasional. Tapi paling tidak kita meriahkan lah, karena tanah laut kita ya kan. Habis itu kita juga ada kontribusi untuk pariwisata dan segala macam. Jadi saya sarankan ketimbang ke Banjar, ke mall segala macam. Apa yang di rally? Karena ini kan event yang langka, tidak setiap minggu ada, tidak setiap bulan ada. Itu
ketimbang kita kemana-mana ya kan lebih baik kita di ini aja. Kalau kamu kan bisa minggu depan bisa gitu. Karena maunya ada aja gitu kemana-mana. Dan intinya sefrekuensi Pak ya. Betul. Gabung ke sefrekuensi jadi nyambung semua. Iya. Dan lagi kan keren tuh Bu, mobilnya ditempel stiker. Keren banget. Kita pakai baju peserta ya kan. Keren banget Nah, gitu. itu selfie segala macam itu setahunan bisa masih ini. Iya, betul sekali. Demikian Ibu ya. Iya. Ini bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, khususnya juga para pereli-pereli nih ya. Oke, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka dan keren banget gitu ya. Jadi dan kejuaraannya juga sangat banyak ya. Jadi peluang yang akan kita ini akan luar biasa sekali. Ketemu teman sehobi ya. Merchandise Pak. Pendaftaran nanti. Gimana? Merchandise-nya. Dari sponsor ada kita ada merchandise. Cuma yang dari panitia itu kan harus ada piala, ada uang pembinaan segala macam. Yang lain-lainnya itu dari sponsor yang ada dari. Saya kira kalau untuk itu ya mereka. Karena biasanya itu sebagai kenangan Mbak. Iya. Kenangan dan sebagai tuan kunci atau sebagai itu melekat banget biasanya. Masukan juga. Pernik gitu ya. Betul sekali, betul. Nanti kita ini kan sama panitia yang lain. Iya. Harus berat maksimal ya. Agar memang mereka membawa ciri khasnya tanah laut ya sebagai pernak-perniknya yang bisa diberikan secara gratis untuk saat pendaftar gitu ya. Betul. Selama persediaan masih ada biasanya gitu. Dalam kurung. Atau SKB. Jadi Ibu di kesempatan yang baik ini kami juga dari panitia kemudian juga dari IMI mengucapkan terima kasih ini Bu. Yang pertama kepada Pak Bupati Pak Haji Muhammad Sukamta yang telah support dan mendukung acara ini. Nanti ikut nggak Pak Bupati nih? Harus ikut. Mudah-mudahan Bu. Iya. Mudah-mudahan. Yang jelas beliau ini memang jiwa rally juga. Biasa ya. Yang saya tahu beliau mengikuti senam pagi sama nanti mengibarkan bendera start berdampingan dengan Bapak Kapolres juga. Kemudian di sekretariat daerah, bagian umum juga bagian protokol saya juga mengucapkan terima kasih nih didukung sama mereka. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata. Kemudian koordinasi yang baik juga dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resort Tanah Laut Polres. Kemudian kita juga koordinasi dan berterima kasih ini dengan Kasatpol PP kita Bu. Terakhir dengan Diskominfo nih yang telah mengangkat event ini dan bisa menjadi pencerahan lah bagi kita, habis itu juga bagi para pendengar Inspirasi Pagi Bu. Demikian Ibu. Iya, sebenarnya masih sangat menarik ya, seru banget ini rasanya ya. Masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, cuma sayang sekali ya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, karena selepas ini kita masih punya agenda lain ya untuk di acara ini. Kami terima kasih nih kepada Bung Pirda, Bung Rahman, Mbak Citra yang sudah hadir di ruang inspirasi kami di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan bersama-sama ini akan menjadi sebuah ajang promosi yang luar biasa nanti untuk event kegiatan ini. Nah, di penghujung nih statement closing nih, himbauan-himbauan dan lain sebagainya untuk promosi nggih. Oke, langsung aja nih Bung Pirda. Terima kasih sahabat Inspirasi Pagi nih. Benar waktu kita ya. Cukup ada pengen ngobrolnya asik, banyak hal yang pengen kita sampaikan sebenarnya bagi pemirsa dan pencinta otomotif di Tanah Laut. Satu pertama kita juga yang ingin bergabung dengan IMI Provinsi Kalsel itu bisa mendatangi sekretariat kita di Jalan Mr. Cokrokusumo nomor 14 Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Nomor teleponnya 0822 5348 0945. Mungkin ada yang berkaitan dengan masalah olahraga, wisata dan lainnya bisa menghubungi kami di situ atau datang ke sekretariat langsung. Mungkin itu buat pemirsa nih itu. Iya. Terima kasih. Oke.